Shalom, damai di hati, salam sehat. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD Gemim 2 Woloan, ya. Anak-anak kelas 6, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, sungguh Engkau mengasihi kehidupan kami. Di hari-hari kami lalui termasuk hari ini, kami akan mengadakan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD Gemim 2 Woloan. Diberkati kami guru-guru, anak-anak, orang tua, keluarga besar SD Gemim 2 Woloan. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Materi saat ini untuk kelas 6 adalah beribadalah sebab Tuhan itu baik. Beribadalah sebab Tuhan itu baik. Bacaan Alkitab Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur pasal 100, ya. Dan anak-anak, dalam pembelajaran kita, Ibu dahului dengan suatu cerita yang berjudul Tuhan selalu merencanakan yang baik. Tuhan selalu merencanakan yang baik. Ada sebuah kecelakaan kapal atau kapal laut membuat seorang pria yang bertahan hidup terdampar di sebuah pulau tanpa penghuni. Ya, anak-anak, pulau tersebut hanya ditumbuhi tanaman. Sang pria yang selamat, dia percaya bahwa ini adalah keajaiban. Walaupun dia tahu bahwa ribuan kilometer koran dan televisi mengabarkan bahwa tidak ada korban yang selamat dari musibah tersebut. Beberapa helikopter terbang di atas pulau, tetapi pria itu terlalu kecil untuk dilihat dari langit. Sia-sia usahanya, dia berteriak tolong atau melompat-lompat sambil melambaikan tangan. Sang pria tidak patah semangat. Dia percaya bahwa suatu saat dia akan bertemu kembali dengan keluarganya. Berminggu-minggu, berbulan-bulan sang pria membiasakan diri hidup seorang diri di pulau tersebut. Dia hanya makan buah-buahan dan beberapa ikan yang berhasil dia tangkap. Sedikit demi sedikit, sang pria mengumpulkan kayu dan pelapa agar bisa dibuatnya pondok kecil, pondok yang bisa melindunginya dari sengatan matahari dan hujan. Bulan berganti bulan, kulit sang pria makin hitam, jenggotnya makin panjang dan tampak tak terawat lagi, karena paling di sana tidak ada baju yang dia pakai atau ganti, tidak ada gunting atau lain sebagainya. Tetapi dia berhasil membangun sebuah pondok kayu. Dia membuat pondok kayu kecil. Ini adalah anugerah yang sangat ia syukuri karena dia sudah ada pondok kecil. Hingga pada suatu hari panas matahari membuat api mudah memercik dari ranting dan kayu yang bergesekan dan pondok kayu yang dibangun pria itu habis terbakar. Jadi kasihan ya, habis terbakar ya. Dan itu yang dilakukan oleh seorang pria ini. Dan sang pria ini menangis sejadi-jadinya. Semangatnya mulai luntur. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Mengapa kau Tuhan beri cobaan seberat ini padaku? Ujarnya dalam isak tangisnya. Bukan hal yang mudah menjalani hidup seorang diri di pulau ini. Dia pikir pondok kecil yang dia
buat akhirnya terbakar, hangus, sehingga dia mulai menyalahkan Tuhan. Sang pria merindukan istri dan anak-anaknya. Mungkin mereka sudah berpikir bahwa suami dan ayah mereka meninggal dunia. Nah, kesabaran sang pria habis saat pondok yang dia bangun dengan susah payah habis terbakar. Tuhan, dia berpikir Tuhan sangat jahat memberi cobaan seberat ini. Begitu pikirnya. Saat merata pondok yang terbakar, tiba-tiba ada suara helikopter yang mendekat. Makin lama makin kencang dan mendarat di pulau tersebut. 2 orang pria turun dari helikopter dan langsung menghampiri sang pria. Pria dengan tubuh tak terawat itu langsung menangis. Akhirnya bantuan datang. Doanya setiap malam akhirnya terkabul. Syukurlah Anda masih hidup, Pak, ujar sang pengemudi helikopter. Kami melihat ada api yang terbakar saat sedang berpatroli, sehingga kami mendarat di pulau ini. Sang pria langsung menangis. Dia menyesal sudah menuduh Tuhan sangat kejam. Ternyata api yang berasal dari pondok yang terbakar adalah sinyal bagi helikopter untuk mendarat, untuk membantu dia. Seandainya pondok itu tidak terbakar, bisa jadi dia tidak akan pernah bertemu keluarganya. Akhirnya sang pria pulang ke rumah dan menjadi orang yang selalu bersyukur. Musibah apapun yang dihadapi, dia anggap sebagai rencana Tuhan yang terbaik untuknya, ya, terbaik untuk kita semua. Dan inilah gambar seorang pria sedang meratap pondok yang terbakar itu. Rencana Tuhan adalah yang terindah dalam kehidupannya. Nah, anak-anak kelas 6, teks dalam kitab Ulangan berisi tentang nasihat kepada umat Israel. Ya, setelah kita mendengar suatu cerita, maka dalam kitab Ulangan berisikan tentang nasihat kepada umat Israel agar taat dan bersyukur kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam hidup orang Israel, terjadi dalam hidup kita semua. Bahkan meskipun mereka seringkali membuat hati Tuhan sedih, Tuhan selalu dan tetap baik kepada manusia. Mereka kadang-kadang mau menyembah berhala dan melakukan perbuatan buruk yang lainnya. Misalnya tidak peduli pada orang yang kesusahan, membuat orang lain menderita dengan menyakiti mereka. Tetapi Tuhan tidak mendendam. Ia tetap mengasihi orang Israel dan meminta mereka untuk melakukan kebaikan, sama seperti Tuhan telah melakukan kebaikan kepada mereka, kepada kita, kepada anak-anak, orang tua, guru-guru kita semua. Karena itu Allah meminta orang Israel untuk menjaga melakukan kebaikan kepada sesamanya dan orang asing, sama seperti Allah telah mengasihi mereka. Lalu apa hubungannya dengan ibadah? Dalam Ulangan pasal 12 ayat 22, kamu akan menemukan perintah Tuhan tentang ibadat. Dikatakan bahwa beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Arti perintah Tuhan ini adalah kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kamu akan merasa rindu padanya dan akan terus mencari Dia sampai kemanapun. Tuhan mengasihi kita manusia, mengasihi anak-anak. Dengan demikian, kamu juga, anak-anak juga akan memahami bahwa ibadah Kristen dilakukan bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada manusia, tetapi karena Tuhan telah dan selalu berbuat baik kepada manusia dan ciptaannya dan ciptaan yang lain, ya. Dan unsur-unsur dalam ibadah Kristen, pertama doa, ungkapan hati manusia dalam kata-kata, tetapi bisa juga dalam bentuk nyanyian.
Melalui doa kita mengungkap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Inilah sebuah doa syukur. Dan kedua adalah nyanyian. Nyanyian adalah ciri yang paling mudah dilihat dalam ibadah Kristen. Ya, melalui nyanyian orang Kristen menyatakan banyak hal, misalnya pujian atau syukur kepada Tuhan, penyesalan, harapan, dan kesaksian tentang Tuhan dengan nyanyian. Ya. Ketiga, pembacaan Alkitab dan khotbah. Unsur ini menolong kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita ini pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Dan yang keempat, pengakuan iman. Unsur ini adalah unsur ibadah yang biasanya terdapat dalam kebaktian. Kebaktian umum. Ada 3 macam pengakuan iman. Iman orang Kristen yang ada, pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Athanasius, dan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Tapi yang paling dan sering diucapkan dalam kebaktian adalah 2 pengakuan iman, rasuli dan Nisea Konstantinopel. Pengakuan iman adalah wujud iman yang kita ucapkan tentang keyakinan atau kepercayaan kita sebagai orang Kristen sejak zaman dahulu, zaman sekarang, dan masa yang akan datang. Pengakuan iman ini diucapkan oleh orang Kristen di seluruh dunia, di mana saja pada setiap kebaktian minggu. Nah, itulah anak-anak tentang pelajaran kelas 6 pada hari ini atau minggu yang berjalan ini. Silakan anak-anak jawab pertanyaan yang Ibu akan berikan. Pertama, bagaimana cara Tuhan menolong orang di dalam cerita tadi? Kedua, mengapa orang dalam cerita itu sempat marah atau protes kepada Tuhan? Ketiga, apakah alasanmu beribadah atau berdoa kepada Tuhan? Agar Tuhan menolong atau karena Tuhan telah berbuat baik? Keempat, mengapa orang Kristen perlu beribadah? Pakailah ayat Alkitab untuk mendukung jawabanmu. Itulah pertanyaan. Dan yang kelima, apa saja bentuk ibadah Kristen yang kamu ketahui? Yang terakhir, apa saja? Maksudnya yang kelima, apa saja bentuk ibadah orang Kristen yang kamu ketahui bersama teman atau bersama keluarga? Itulah pertanyaan, hanya 5 nomor ya. Yang tadi 5 nomor, yang 5 dan 6 itu sama. 5 nomor untuk pertanyaan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Demikian.